Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Kalbi dengan nomor BP 23101152630353. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengelompokan Produksi Kelapa Sawit Berdasarkan Luas Lahan dan Umur Tanaman Menggunakan Algoritma Cummins di Kabupaten Pasaman Barat. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan garis besar presentasi ini. Saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan yang membahas latar belakang sampai manfaat penelitian. Kedua, landasan teori yang menjelaskan dasar-dasar data mining hingga produksi hingga algoritma Cummins. Dan ketiga, metodologi penelitian, yaitu kerangka kerja dan tahapan yang akan saya lakukan. Pendahuluan. Latar belakang. Perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat, khususnya di daerah-daerah penghasil sawit di Indonesia. Namun, tingkat produksi setiap perkebunan berbeda-beda, dipengaruhi oleh luas lahan, umur tanaman, kualitas bibit, dan pemeliharaan. Permasalahannya, pengolahan data produksi saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga proses analisisnya kurang efektif dan memakan waktu cukup lama. Studi kasus yang saya ambil di Kabupaten Pasaman Barat, salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Sumatera Barat. Di sana, pihak perkebunan masih kesulitan menentukan kelompok produksi berdasarkan luas lahan dan umur tanaman. Dan belum ada sistem otomatis yang bisa mengkategorikannya ke tingkat tinggi, sedang, ataupun rendah. Solusi yang ditawarkan dari permasalahan tersebut, saya menawarkan solusi berupa penerapan data mining dengan metode clustering menggunakan algoritma Cummins untuk mengelompokkan produksi kelapa sawit berdasarkan luas lahan dan umur tanaman. Saya memilih Cummins karena prosesnya sederhana dan mudah diterapkan, mampu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik, efektif untuk data berukuran besar, serta mendukung analisis data produksi yang lebih terstruktur. Harapannya, pihak perkebunan dapat mengetahui kelompok produksi kelapa sawit secara lebih cepat dan akurat. Rumusan masalah dan hipotesa. Berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan 3 pernyataan penelitian. Yang pertama, bagaimana penelitian ini dapat membantu pihak perkebunan menganalisis produksi berdasarkan luas lahan dan umur tanaman. Kedua, bagaimana penerapan algoritma Cummins dapat membantu proses pengelompokan produksi. Dan yang ketiga, bagaimana hasil pengelompokan tersebut dapat membantu mengambil keputusan. Nah, dari rumusan masalah ini, saya menyusun hipotesa bahwa Cummins mampu mengelompokkan data berdasarkan luas lahan dan umur tanaman secara representatif ke dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah, serta hasilnya dapat mendukung pengambilan keputusan perkebunan secara lebih cepat dan terstruktur. Batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, saya menetapkan beberapa batasan. Fokus kajian ada pada pengelompokan produksi kelapa sawit berdasarkan luas lahan dan umur tanaman. Menggunakan metode algoritma Cummins, objek penelitiannya adalah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat, dengan variabel data berupa luas lahan, umur tanaman, dan jumlah produksi. Untuk pengolahan data, saya menggunakan Python dengan output akhir berupa 3 klaster, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menerapkan algoritma Cummins mengelompokkan produksi kelapa sawit berdasarkan luas lahan dan umur tanaman pada perkebunan sawit di Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan tujuan khususnya ada 5, mengumpulkan data produksi kelapa sawit, mengolah data tersebut menggunakan algoritma Cummins, mengelompokkan data ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah, menyajikan hasil clustering sebagai informasi pendukung pengambil keputusan, dan membantu proses analisis produksi kelapa sawit secara lebih efektif. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki 2 manfaat secara praktis.
Hasil penelitian ini dapat membantu pihak perkebunan mengetahui kelompok produksi sawit, mempermudah analisis data, membantu pengambilan keputusan, mempercepat pengolahan data secara terkomputerasi, dan mendukung peningkatan efektivitas pengolahan data serta secara akademik. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan penerapan data mining, khususnya metode clustering menjadi referensi penelitian algoritma Cummins di bidang perkebunan, serta menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. Kita masuk ke landasan teori. Untuk memahami posisi algoritma Cummins, saya akan menjelaskan dari konsep yang paling umum. Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang meniru kemampuan berpikir manusia. Dari AI ini, muncullah cabang data mining yang berfungsi menggali pola dan informasi dari data berukuran besar. Fungsinya meliputi klasifikasi, clustering, prediction, association, dan regression. Dalam penelitian saya, teknik yang digunakan adalah clustering, yaitu teknik untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan, dan metode clustering yang saya pilih adalah algoritma Cummins, yaitu metode non-hierarkal yang mengelompokkan data berdasarkan jarak ke sentroid. Algoritma Cummins bekerja melalui 6 langkah. Pertama, menentukan jumlah klaster K. Kedua, menentukan sentroid awal. Ketiga, menghitung jarak setiap data ke sentroid. Keempat, mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat. Kelima, menghitung sentroid baru. Dan yang keenam itu mengulangi proses ini hingga sentroid stabil. Perhitungan jaraknya menggunakan rumus Euclidean distance, yaitu akar dari penjumlahan kuadrat selisih antara nilai data dan nilai sentroid. Kelebihan Cummins adalah mudah diterapkan, perhitungannya sederhana, cepat dan cocok untuk data berukuran besar. Namun kekurangannya, metode ini sensitif terhadap penentuan sentroid awal. Nilai K harus ditentukan dari awal dan hasilnya bisa sedikit berbeda di setiap iterasi. Variabel penelitian. Ada 3 variabel utama yang saya gunakan dalam proses clustering ini. Pertama, luas lahan dalam satuan hektar, karena semakin luas area perkebunan, potensi hasil panennya semakin besar. Kedua, umur tanaman dalam satuan tahun, karena lama waktu pertumbuhan sangat mempengaruhi tingkat produktivitas. Dan yang ketiga itu jumlah produksi dalam satuan ton, sehingga indikator hasil panen sawit sebagai indikator hasil panen sawit dalam periode tertentu. Penelitian terdahulu. Sebagai rujukan dan pembanding, saya merangkum beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Wahyuni dan kawan-kawan pada 2023 menggunakan Cummins untuk mengelompokkan potensi produksi kelapa sawit ke kategori tinggi, sedang, dan rendah. Gultom dan kawan-kawan pada 2025 mengelompokkan produksi sawit PTPN 4 Hektorop ke 3 kategori berdasarkan luas area dan berat janjang. Oktariani pada 2025 melakukan clustering pulau penghasil sawit berdasarkan tingkat produksi. Wardani dan kawan-kawan pada 2024 memvalidasi hasil clustering blok tanaman sawit dengan Silhouette Score 0,61 yang menunjukkan struktur cluster cukup stabil. Dan Lili serta Widodo pada 2022 memetakan hasil panen per blok menggunakan Cummins dan RapidMiner. Penelitian saya melengkapi studi-studi ini dengan fokus spesifik pada perkebunan sawit di Kabupaten Pasaman Barat, menggunakan variabel luas lahan dan umur tanaman. Metodologi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan melalui 7 tahapan secara sistematis: identifikasi masalah, pengumpulan data, analisa data, penerapan algoritma Cummins, pengujian hasil clustering, implementasi sistem, dan terakhir itu penarikan kesimpulan. Saya akan jelaskan masing-masing tahapan ini lebih rinci pada slide berikutnya. Identifikasi masalah dan pengumpulan data. Tahapan pertama, identifikasi masalah, dilakukan melalui pengamatan awal terhadap permasalahan pengelompokan data produksi sawit di Kabupaten Pasaman Barat, dilengkapi studi literatur dari jurnal buku dan penelitian terdahulu terkait data mining, clustering, dan Cummins.
Output dari tahap ini adalah pemahaman kondisi dan rumusan masalah penelitian yang jelas. Tahap kedua, pengumpulan data mengumpulkan 3 variabel yaitu luas lahan dalam hektar, umur tanaman dalam tahun, dan jumlah produksi dalam ton. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisa data dan perancangan model. Untuk mengetahui karakteristik objek sebelum proses clustering, kemudian dilakukan data cleaning untuk memastikan tidak ada data ganda, kosong, atau tidak sesuai. Setelah itu, data ditransformasikan ke format yang sesuai untuk diproses K-means. Variabel yang dianalisis tetap 3, yaitu luas lahan, umur tanaman, dan jumlah produksi. Tahapan ini diakhiri dengan perancangan model, yaitu menentukan proses clustering K-means sekaligus desain interface sistem. Mulai dari tampilan input data, proses clustering, hingga hasil pengelompokan. Implementasi dan pengujian. Pada tahap implementasi, algoritma K-means akan diterapkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library Pandas, NumPy, Matplotlib, dan scikit-learn. Alurnya dimulai dari input data, lalu clustering K-means hingga visualisasi hasil cluster. Setelah itu dilakukan 3 jenis pengujian. Pengujian proses clustering untuk memastikan K-means bekerja dengan baik, pengujian hasil clustering untuk mengetahui pembagian ke kategori tinggi, sedang, rendah, dan analisis hasil untuk mengetahui karakteristik tiap cluster serta hubungan antar variabel. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan untuk mendukung analisis produktivitas perkebunan secara efektif dan sistematis. Demikian presentasi proposal skripsi yang saya sampaikan. Besar harapan saya untuk mendapatkan arahan ataupun masukan agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.